Iya. Lanjut. Untuk apa masjid itu datang? Saya tidak enak. Menurut aturan lingkungan, kata RT, RW dan Pak Camat, apalagi Pak Lurah, telah berkata, ada aturan kelurahan itu, tidak boleh mengadakan keramaian di atas jam 10. Ini sudah setengah 11. Itu Pak Lurah yang ngomong, tapi Pak Camat ada di sini, jadi aman. Untuk mencari tidak, siapa yang dicari? Yang pernah menyumbang masjid. Nih. Saya dulu tukang nyala tape-nya masjid. Saya tukang sapunya masjid, tapi tidak ada yang tahu kalau saya tukang sapunya masjid. Karena saya kalau nyapu masjid jam 10 malam sampai jam 12 malam. Jadi tidak ada yang lihat. Nyapunya lagi jam setengah 4 sampai jam 4 sebelum jamaah datang. Jadi tidak pernah orang lihat aku pegang sapu. Tiba-tiba saja itu masjid bersih. Tapi untung saya punya anak angkat, itulah yang melanjutkan di masjid itu. Yang pertama yang dicari masjid, yang pernah nyumbang masjid, yang nyumbang kipas angin ini, selama dia berputar, selama itu yang nyumbang dapat pahala. Makanya masjid itu paling bagus kalau banyak utangnya. Berarti ada pembangunan. Dan disunatkan masjid ada pintu depan, tempat pelarian imam. Karena imamnya manusia biasa. Jangan sampai salat isya 4 rakaat, pas rakaat kedua mencret, dia lari kemana? Dari tadi saya mau pipis, tapi mau lari kemana saya? Saya di tengah-tengah. Haram hukumnya melangkah-langkai orang kan kalau imam khatib itu telat datang. Betul tidak? Tolong bikin pintu depan. Inilah penderitaan saya. Raja, dia nyumbang masjid. Tuh pahalanya. Ini mainnya masjid tidak boleh keluar. Semua benda-benda masjid tidak boleh keluar. Paku berkaratnya masjid tidak boleh diambil. Apalagi paku barunya. Apalagi pembeli pakunya. Saya kadang kala bertengkar gara-gara masjid saja. Biar kau potong leherku, kalau mic mau keluar nggak bakalan. Tak bisa. Bunuh saya dulu, karena saya tanggung jawab. Kalau mau pinjam, umumkan di masjid. Jamaah, saya mau karaoke di rumah, kebetulan mic saya rusak, saya mau pinjam dulu mic-nya masjid. Umumkan di masjid, kalau mau pinjam apa-apanya masjid. Saya mau bikin hajatan di rumah, kebetulan banyak tamu saya, mau saya pinjam karpetnya masjid, izinkan saya. Jadi umumkan. Yang kedua, yang dicari masjid untuk dibela adalah yang pernah mengurus masjid. Jangan berhenti jadi pengurus. Saya sudah tua, gantikan saya. Jangan, biar aja supaya nanti meninggal salah seorang pengurus masjid. Alhamdulillah. Mau muda terus, tidak tua? Mau awet muda? Mau awet muda? Mau awet muda? Menjadilah remaja masjid. Tidak tua-tua itu remaja. Sabar pengurus masjid. Memang ujiannya lebih berat pengurus masjid itu. Setiap ada masalah pengurus masjid yang dicari. Mana uangnya masjid? Bagaimana keuangan masjid? Rata-rata orang yang suka protes masjid adalah orang yang tidak ada sumbangannya.
kritikan orang. Kenapa begini? Kalau ada yang protes, kenapa kotor? Ambil sapu sendiri. Karena masjid milik kita semua. Bukan hanya Trans TV milik kita semua, tapi masjid juga milik kita semua. Yang ketiga, yang dicari oleh masjid yang pernah masuk ke masjid. Ayo masuk. Ada yang mau dapat tiket? Ada yang mau dapat tiket masuk surga? Mau? Salat 40 hari berjamaah di masjid tidak masbuk. 40 hari ya, 5 waktu. Langsung masuk surga. Ada yang datang. Aku mau tobat. Aku mau. Beda kasus dari yang tadi. Itulah enaknya pencerahan kedua. Jamaah, aku mau masuk surga, aku mau selamat, mau masuk surga. Kata ulama itu 40 hari salat berjamaah di masjid tidak masbuk. Tapi kalau kapan satu hari gagal, hari ke-39 ketiduran, ulang lagi dari pertama. Selama 40 hari tidak ada jedanya. Apa ini? Ya, pokoknya berturut-turut. Nah, istilahnya berturut-turut. Kalau ibu-ibu boleh. Kalau halangan, itu berhenti dulu, disambung nanti lagi. Kalau begitu kasihan ibu-ibu itu. Nggak dapat 40 hari pasti gagal lagi. Kalau boleh berhenti dan bersambung lagi nanti. Kalau bapak-bapak tidak ada halangan kan? Hello. Nggak ada. Jamaah 40 hari berjamaah terus. Enak kalau memang berjamaah itu. Walaupun kita kurang iman kita, kalau berjamaah pasti bagus itu salat kita. Kayak pesawat tindak landas. Soalnya salatnya di masjid. Coba kalau di rumah, jadi berjamaah. Lanjut. Walhasil pas hari ke-40-nya subuh terakhir. Waduh, berarti dia mulai duhur ya. Dia mulai duhur. Berarti subuh terakhir, salat yang terakhirnya langsung memberi salam, langsung meninggal. Tapi jangan takut kalau begitu. Aku tidak usah. Jangan-jangan 40 hari langsung meninggal. Tidak. Insyaallah, karena ini waktu tidak enak. Ada ulama-ulama kita, guru-guru kita mau istirahat. Saya khawatir jangan sampai saya ceramah nanti menangis besok pagi sampai jam 9 pagi karena tidak tahajud. Terakhir, karena waktu, ibadahlah karena menikmati, bukan ibadah karena terpaksa. Ibadahlah karena selama apapun. Jangan kaget, Nabi salat tarawihnya itu satu rakaat satu surah Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah 3 juz. Rukunya sama lamanya. Wow. Iktidalnya sama lamanya. Selama 3 juz. Sujudnya juga sama. Coba kita. Coba di sini. Satu rakaat 1 juz saja. Balik, assalamualaikum, sudah habis jamaah. Nikmati. Ada orang ibadah karena kewajiban. Sama ini, mohon maaf. Surga itu, mohon maaf ya, astagfirullahaladzim. Kita itu dapat kaya rumah ya, rukun. Syahadat itu
Pondasinya salat itu tiangnya, dindingnya zakat, pagarnya puasa, atapnya haji. Jadi kalau cuma itu yang kita lakukan, tidak ada tambahannya, tidak ada sedekahnya, tidak hadir maulid, tidak hadir ceramah mendengarkan tausiah itu, hadir maulid itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Seandainya ada tidak datang salat sunat 1000 rakaat, masih lebih enak kita, karena kita ada plus pisang. Jamaah, oh jamaah, coba. Jadi kalau orang cuma salat, tidak ada tambahannya. Semua ibadah ada tambahannya. 2 kalimat syahadat, salat fardu, ada salat sunnah, ada zakat, ada sedekah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada haji, ada umroh. Jadi kalau cuma kewajiban saya tidak ada tambahan, Anda mendapatkan rumah kosong. Pondasi syahadat, tiangnya salat, dindingnya zakat, pagarnya puasa, atapnya haji. Mana perabotnya? Mana kipas anginnya? Mana kursinya? Itulah ibadah-ibadah tambahan. Oke? Ya Allah, terima kasih banyak atas segalanya. Mudah-mudahan kita bukan hanya mau melaksanakan kewajiban, tapi merasa butuh dengan ibadah, merasa haus. Ayo kita cari lagi deh. Besok di mana ada maulid lagi kita datang. Harusnya begitu. Besok lagi ayo kita cari lagi yuk. Di mana lagi ada maulid. Harusnya begitu. Tapi saya minta tolong kalau Ramadan jangan tinggalkan di masjid. Ini mampang apa namanya? Mampang perapatan. Tolong yang jamaah yang tinggal di sini kalau Ramadan jangan tinggalkan masjid ini. Di sini saja berjamaah. Banyak saya itu kalau ibadah Ramadan tarawih itu di Istiqlal, saya tinggalkan masjid ini. Saya kalau berjamaah waktu-waktu bukan di masjid ini, Istiqlal. Kalau nanti kamu mati dibawa ke sana, jangan di sini ya. Ini masjid meriahkan. Jauhnya kau bawa sumbangan celengan Jumatmu, kau jauh-jauh kenapa tidak dibawa ke sini? Betul tidak? Ayo, karena waktu saya mohon izin, jangan saya baca doa. Masih banyak ulama kita yang diijabah doanya. Saya ya, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz Muhammad bin Maulana. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara doa penutup. Untuk doa penutup ini kami mohon dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Kazul Ishaq MA. Namun sebelum bacaan doa penutup, saya selaku pembicara mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.